Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Baiklah, hari ini kita meneruskan pembelajaran yang kemarin tentang bilangan bulat. Kita mulai. Kali ini kita memasuki tentang bilangan positif dan negatif. Kali ini kita belajar tentang ini. Jika ada bulatan berwarna biru, kita sebut ini positif. Untuk yang kuning kita sebut negatif. Jadi kita belajar jika misalkan contoh ada bilangan positif 1, maka kita lambangkan dengan satu bulatan biru. Jika positif 2, 2 bulatan biru. 3 juga seperti itu. Untuk yang negatif juga sama. Negatif 1 kita lambangkan dengan 1 kuning. Negatif 2, 2 kuning. Dan negatif 3 juga 3. Sudah siap? Kita lanjutkan lagi. Ya, kali ini kita pakai aturan. Aturan positif dan negatif. Jika ada bilangan positif dan negatif bertemu, maka itu kita anggap 0 atau mungkin seimbang. Bisa juga kita coret. Jadi dicoret, maka hasilnya 0. Mengapa kok begini? Karena kita setelah ini akan belajar tentang penjumlahan bilangan bulat. Jadi kita belajar penjumlahan seperti yang dulu-dulu. Kita lanjut. Ada soal 4 ditambah 3 sama dengan berapa? Caranya sama. Ingat, positif warna biru. Kita masukkan 4 bulatan biru. Ya. Lalu kita masukkan juga 3 positif. 3 positif. Maka kita jumlahkan. Kita hitung semuanya ada berapa? Ya, benar sekali. Ada 7. Maka 4 ditambah 3 hasilnya adalah 7. Insya Allah masih mudah. Kita lanjutkan lagi. Soal berikutnya. 4 ditambah negatif 2. 4 ini kan positif. Maka kita masukkan warna biru. Kita masukkan warna biru 4 biji. Lalu ingat, meskipun ini ditambah, tapi diingat, ini adalah bilangan negatif. Maka negatifnya ada 2. Maka kita pakai yang kuning 2. Setelah itu kita apakan? Kita susun berurutan. Yang biru kita urutkan, ya seperti ini. Yang kuning juga sama. Ingat aturan tadi, jika ada plus dan minus, maka bisa kita coret. Maka boleh kita coret, hilang. Boleh kita coret, hilang. Yang tersisa tinggal apa? Ya, tinggal 2 warna biru. Maka hasilnya adalah positif 2. Boleh kita tulis 2 saja. Sampai sini paham? Bagus. Lanjut. Soal berikutnya. Negatif 2 ditambah 3. Karena negatif kita memakai yang kuning. Kita masukkan kuning 2. Ya. Lalu positifnya 3. Kita masukkan 3 biji yang biru. Kemudian kita susun seperti tadi. Nah, ingat, positif dan negatif bisa kita coret. Kita coret 1, sudah hilang. Kita coret lagi, hilang lagi. Maka yang tersisa adalah hanya 1. Maka hasilnya adalah, ya, 1. Benar sekali. Sampai sini paham? Baik, kita lanjut. Soal berikutnya yaitu negatif 4 ditambah 2. Masih ingat?
negatif 4, kita memakai biru atau kuning? Ya, kita pakai kuning 4 biji. Kita masukkan 4. Lalu yang positif berapa? 2, bagus. Lalu kita susun seperti tadi. Kita susun. Kemudian kita coret. Boleh dicoret. Yang tersisa apa? Yang tersisa adalah negatif sebanyak 2 biji. Maka hasilnya adalah negatif 2. Pintar sekali. Sudah paham? Oke, kita lanjut. Sekarang negatif 2 ditambah negatif 4. Tidak usah bingung. Kita perlu negatif 2, berarti kuningnya 2. Kemudian kita negatif 4, berarti kuningnya juga 4. Bagus. Lalu kita total, ada berapa kuningnya? 6. Bagus sekali. Maka hasilnya adalah negatif 6. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita mencoba dengan angka yang cukup besar. Sehingga kalau kita membuat bulatan-bulatan itu akan terasa susah. Jadi kita coba sambil bermain logika. Kita anggap yang positif 65. Lalu ditambah positif 13. Karena sama-sama positif, langsung saja kita hitung, boleh disusun. Berapa hasilnya? Ya, betul sekali. Hasilnya 78. Karena ini keduanya positif, maka hasilnya positif. Berikutnya. 36 ditambah negatif 23. Karena 36 itu positif, kita ambil warna biru. 36. Kemudian negatif. Ingat, tanda itu mengikuti angka sesudahnya. Jadi karena 23 di depannya itu ada negatif, maka dia negatif. Jadi negatifnya ada 23. Kemudian kita bandingkan dulu. 36 dengan 23 itu lebih banyak mana? Ya, ternyata lebih banyak 36. Maka kita samakan seperti tadi. Mengapa kok 2? Nanti kita bahas. Mengapa kok 1 kuningnya? Kita bahas nanti. Masih ingat tadi konsepnya? Kuning dan biru yang sama itu bisa kita coret. Jadi karena kuningnya sedikit, hanya 23, maka birunya juga kita ambil 23. Kita coret, sudah hilang. Birunya yang tersisa berapa? Inilah jawabannya. Maka 36 kita kurangi 23. Hasilnya berapa? Ya, betul sekali, 13. Karena yang tersisa adalah warna biru, maka hasilnya adalah positif 13. Maka boleh kita tulis 13 saja. Soal berikutnya. Negatif 42 ditambah 33. Ingat, negatif 42. Berarti kita ambil yang warna kuning. Kuningnya ada 42. Kemudian positifnya ada 33. Kita bandingkan lagi. Lebih banyak yang mana? Ya, betul, lebih banyak yang kuning. Maka kuning kita bagi 2. Biru cukup 1 karena sedikit. Karena biru 33 supaya hilang, maka kita butuh kuning 33 juga. Lalu kita hilangkan, sudah habis. Yang tersisa berapa kuning? Bagaimana caranya? Seperti tadi, kita susun, kita kurangi. Hasilnya adalah 9. Kita lihat, 9 ini warna kuning atau biru? Oh, ternyata yang tersisa warna kuning. Maka jawabannya adalah negatif 9. Sudah paham? Kita lanjutkan lagi. Kali ini soal berikutnya.
Negatif 50 ditambah negatif 25. Negatif, ada 50, ditambah juga negatif lagi, kuning lagi, 25. Ini mudah sepertinya, seperti dulu. Karena sama-sama kuning, maka tinggal kita total saja. Dan hasilnya adalah 75. Positif atau negatif? Ya, benar sekali. Negatif. Maka hasilnya adalah negatif 75. Sampai segini. Mudah bukan belajar matematika? Jika ada yang kesulitan, ada yang kebingungan, silahkan bertanya. Tidak usah takut, tidak usah malu bertanya, karena kita sama-sama belajar. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.